Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Musa Putri, absen 22. Saya Muhammad Noval Farezi, absen 21. Saya Maila Fianus Tianda, absen 19. Saya Rika Melianur Kemalasari, absen 13. Saya Dwi Nur Aulia Rahma Oktaviana, absen 10. dan saya Dewa Wayo Levianto, nomor absen 8. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang atau Koki 17 Agustus Showa 20 dalam penggagalan Jepang itu sendiri yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Jepang disuruh mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Khairul tidak menyambut nama pemilik rumah itu saat diambil alih pemerintah Jepang untuk Soekarno. Rumah itu milik Mr. J.R.P.R. White seperti disebut Wi Kekbeng, pemimpin redaksi koran Shinpo dari 1925 sampai 1947. Dalam 25 tahun sebagai wartawan, tahun 1922 sampai 1947 atau 1948. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Satu hari kemudian, PPUPKI berganti nama dengan PPKI untuk menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rasiman Lutfi Diningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan di Jalat untuk bertemu dengan Marshal Tersuchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Mereka bertiga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marshal Terauchi Jalat mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Marshal menginginkan proklamasi diadakan pada 24 Agustus 1945. 2 hari kemudian, saat Soekarno-Hatta Rajiman kembali ke tanah air dari Jalat, Sultan Syahrir
Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil tipu muslihat Jepang. Sultan Syahrir mengatakan hasil pertemuan di Dalat, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu hak PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Teks proklamasi dibacakan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Suwiryo, Wilopo, Muhammad Tabrani, dan yang lain-lain. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Fatmawati di kediamannya dan dikibarkan oleh seorang prajurit peta yaitu Latif Hendra Diningrat dibantu oleh Suhud untuk menjalankan tugas tersebut dan didampingi oleh seorang pemudi muncul dari belakang untuk membawa nampan berisi bendera Saka Merah Putih. Setelah dikibarkan, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan bendera tersebut masih tersimpan rapi di Monumen Nasional. Setelah proklamasi selesai, 100 orang dipimpin oleh S. Brata mendatangi kediaman Soekarno untuk mempertanyakan proklamasi tersebut. Mengapa dipindahkan dari Ikada ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan. Dan pelopor tersebut meminta Soekarno untuk mengulang proklamasi tersebut, tetapi ditolak. Sebagai gantinya, Muhammad Hatta memberikan amanat kepada mereka atas ketidakhadirannya pada proklamasi tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini menyaksikan peristiwa maha penting bagi sejarah kita. Tepatnya waktu malam hari, kami mengundang seluruh pemuka rakyat Indonesia, tepatnya di seluruh penjuru Indonesia. Permusyawaratan itu berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, bertanda tangan di bawah ini Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini, kita yang menyusun negara ini, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Wilayah Indonesia sangat luas, sedangkan pada tahun 1945 komunikasi dan transportasi sangat terbatas, sehingga berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah. Pada hari itu, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio di kantor berita Domai atau sekarang kantor berita Antara. Widen B. Palenewen menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domai yang bernama Syahrir yang meminta F. Bush untuk menyiarkan berita ke
kemerdekaan sebanyak 3 kali. Akan tetapi baru 2 kali FUS melaksanakan tugasnya. Masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah. Sebab mengetahui berita proklamasi telah bersiarkan keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Weiden Palembang tetap meminta FUS untuk terus menyiarkan berita proklamasi. Kemerdekaan diulang setiap jam sampai pukul 4 sore hari saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk merawat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pengajar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Dumai disegel, para pemuda bersama Joseph Ronodipuro atau seorang pembaca berita di radio Dumai ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Di antaranya Sukarman, Sutanto, Susila Harja, dan Suhandar. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam memperluaskan berita proklamasi dilakukan melalui media pers dan juga media selembaran. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memperluaskan berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Dila, Sayuti Malik, dan Sumanang. Berita proklamasi juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, coretan pada dinding maupun gerbong pada kereta api. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebarluaskan di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarluaskan secara langsung oleh beberapa tokoh utusan yang menghadiri sidang PPKI, di antaranya yaitu Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulagi dari Sulawesi, Kentut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan A.A. Hamidin dari Kalimantan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.